Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perencanaan darurat. Adapun yang akan kita bahas, pertama tahap utamanya, kedua rencana kesiapsiagaan, ketiga kepemimpinan dan prioritas, keempat rincian pembuatan rencana. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita harus tahu keadaan darurat itu apa. Keadaan darurat adalah situasi yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, mengganggu kegiatan laboratorium, dan perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Tahap utama mengelola keadaan darurat berskala besar. Yang pertama, mitigasi. Mitigasi itu adalah upaya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden dan membatasi pengaruh insiden yang terjadi. Upaya mitigasi bisa jadi prosedural, seperti penyimpanan bahan dengan aman, atau bersifat fisik, seperti sistem sembur. Kemudian, kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan adalah proses pengembangan rencana untuk mengelola keadaan darurat dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa laboratorium siap menangani keadaan darurat. Tahap ini termasuk menyimpan bahan dengan tepat, melatih pegawai, dan menyiapkan rencana komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah tahap tanggap darurat. Tahap ini mencakup upaya mengelola keadaan darurat saat terjadi dan mungkin menyertakan lembaga tanggap darurat luar serta staf laboratorium. Keefektifan dan keefisienan tanggap darurat bergantung pada pemahaman semua orang terhadap peran mereka masing-masing dan perlengkapan yang mereka butuhkan. Maka pelatihan dan perencanaan sebelumnya melakukan pekerjaan laboratorium sangatlah penting. Tahap utama selanjutnya yaitu tahap pemulihan, yaitu tindakan yang diambil untuk mengembalikan laboratorium dan daerah yang terpengaruh ke keadaan sebelumnya, sehingga kembali berfungsi dengan aman. Biasanya tahap ini adalah untuk mengkaji tahap lainnya. Rencana kesiapsiagaan keadaan darurat. Topik kedua, ada 4 rencana yang harus diperhatikan. Yang pertama mengakses, yaitu mengakses jenis insiden apa yang paling mungkin terjadi untuk menentukan jenis dan lingkup perencanaan yang diperlukan. Lalu yang kedua kita harus mengidentifikasi pembuatan keputusan apa dan pemangku kepentingan apa, prioritas apa di laboratorium. Setelah dua hal ini terpenuhi, maka kita membuat rencana untuk jenis keadaan darurat yang teridentifikasi dalam langkah-langkah pertama, termasuk caranya menangani komunikasi. Kalau keadaan darurat, kita harus menghubungi siapa, hotline nomor telepon yang mana, kemudian butuh nggak pemadam kebakaran, butuh nggak polisi, nah seperti itu. Setelah kita membuat, kita harus melatih staf tentang prosedur yang dijabarkan dalam rencana tersebut. Kita akan membahas topik yang ketiga yaitu kepemimpinan dan prioritas. 4 poin penting. Pertama, pembuat keputusan. Nah, pembuat keputusan ini biasanya adalah orang yang memimpin laboratorium. Bisa jadi manajer laboratorium atau juga peneliti tingkat senior. Jadi, pembuat keputusan ini ketika ada keadaan darurat, dia mengakomodasi semua pegawai yang ada di lab itu. Dia juga memberikan instruksi harus bagaimana. Lalu ada pegawai penting. Setelah ada instruksi, pegawai penting ini harus paham keadaan darurat apa, harus bagaimana, harus menelpon siapa, harus melapor siapa, harus mengaktifkan alat yang apa. Karena jika ada keadaan darurat, pastinya tidak langsung semua
eksperimen terhenti. Kadang ada beberapa alat yang harus dijalankan di laboratorium itu. Kemudian ada prioritas laboratorium. Jadi pertimbangkan prioritas apa yang harus diambil aktivasinya selama keadaan darurat. Jadi semisal prioritas pertama saat melindungi nyawa manusia. Ini mencakup staf peneliti dan pendukung. Prioritas kedua, melindungi hewan penelitian. Hewan ini mencakup yang dinilai hibah maupun tes atau penelitian lainnya. Prioritas yang ketiga yaitu melindungi properti dan lingkungan. Hal ini mencakup properti yang sangat penting dan peralatan yang bernilai yang tinggi. Bahan yang sulit dicari atau bahan kimia yang perlu diperhatikan. Prioritas keempat, menjaga integritas penelitian. Hal ini mencakup penelitian yang didanai hibah, penelitian terkait tesis maupun penelitian lainnya. Dan poin penting yang terakhir yaitu make a plan, pembuat rencana. Jadi rencana kesiapsiagaan keadaan darurat menyeluruh seperti kit penyelamatan laboratorium, komunikasi, evakuasi, perlindungan di tempat, kehilangan daya listrik, penutupan lembaga, keadaan darurat masyarakat, atau kebakaran. Jadi daftar periksa rencana kesiapsiagaan bisa daftar pengoperasian berprioritas tinggi, daftar pegawai yang melakukan keadaan darurat, rencana komunikasi, rencana cadangan data, ketergantungan dalam organisasi semisal produk dan layanan kepada masyarakat, kemudian ada rencana prioritas pemugaran. Di sini kita akan membahas satu persatu rincian rencana kesiapsiagaan. Jadi make up plan-nya itu bagaimana? Kit penyelamatan, ada kit di laboratorium, misal lampu senter, P3K, alat komunikasi. Kemudian ada pegawai laboratoriumnya harus punya apa nih sebelum keadaan darurat? Ada pakaian ganti, harus punya obat-obatan, karena setiap orang pasti memiliki riwayat kesehatan yang berbeda. Air minum, takut dehidrasi, atau bisa juga meminimalisir kontak dengan asap. Kemudian jaket, misal laboratorium dingin, tiba-tiba dingin, atau tiba-tiba penghangatnya mati, seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting saat keadaan darurat adalah komunikasi. Daftar kontak, siapa saja yang harus dihubungi. Jadi disarankan di setiap laboratorium itu harus ada hotline yang harus dituju. Lalu di daftar kontak itu kita saat keadaan darurat harus metode komunikasi apa, telepon kah, pesan tertulis, atau email, atau internet. Dan tidak semua keadaan darurat memungkinkan telepon. Jadi harus bagaimana metode komunikasinya, misal berteriak atau bagaimana, tergantung keadaan darurat yang ada. Kemudian ada lembaga tanggap darurat. Lembaga ini contohnya polisi, kemudian pemadam kebakaran, itu harus ada di hotline daftar kontak. Terus cara menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga tanggap darurat bagaimana? Pertama, undang lembaga tersebut ke fasilitas untuk melakukan perjalanan yang paling dikhawatirkan. Kedua, beri informasi tentang resiko tinggi kebakaran atau tumpahan atau yang lain. Berikan peta dan alat lainnya untuk membantu mereka masuk fasilitas, dan beritahu lembaga tanggap darurat mana sih rumah sakit tempat keberadaan pasien yang akan dirujuk, misal ada korban. Di sini setelah ada lembaga tanggap darurat, lalu ada evakuasi. Jadi pertama kita harus tahu nih prosedur penghentiannya bagaimana. Buat daftar yang harus dihentikan, alat-alatnya itu pertama harus menonaktifkan apa.
kemudian catat risiko laboratoriumnya. Kalau alat ini nggak dimatikan, risikonya apa? Kalau alat ini dimatikan, risikonya apa? Kemudian bantuan lembaga darurat, kita harus segera memanggil pemadam kebakaran. Bisa ada kebakaran, kita harus segera memanggil itu. Kemudian poin penting yaitu jalur evakuasi dan tempat berkumpul. Jalur evakuasi utama dan alternatif. Biasanya ada tanda seperti ini di masing-masing gedung. Tanda sarana keselamatan, P3K, dan evakuasi darurat. Perlindungan di tempat. Ketika keadaan darurat, jangan pernah menggunakan lift. Harus dari tangga, mau ke lantai apapun, harus naik tangga. Dan pergi ke tempat yang tidak memiliki pintu atau jendela menghadap keluar gedung. Meminimalisir benda-benda yang jatuh. Kemudian kita akan membahas bagaimana kalau terjadi kehilangan daya listrik. Sudah otomatis kalau kebakaran kehilangan daya listrik. Kalau gempa, kalau topan, kalau tsunami, seperti itu. Jadi ada bencana-bencana darurat yang memang tidak bisa terelakkan untuk kita kehilangan daya listrik. Contohnya, misal jangka pendeknya, kita harus ngapain? Pertama, matikan peralatan, kemudian hentikan operasi yang memerlukan ventilasi setempat, tutup pinggiran tudung asap kimia. Biasanya kalau listriknya mati kan tidak ada yang mengambil dari bawah ke atas, tidak ada yang menyerap. Jadi biasanya bau banget, bau menyengat. Kemudian jangka panjangnya apa? Kita periksa nih sistem keamanan bagaimana, sistem keamanan lab. Kemudian kondisi lingkungan dan penyimpanannya gimana? Eksperimen yang sedang berjalan, aman atau enggak, kita harus matikan alatnya atau enggak. Kemudian ada daya generator, biasanya punya suplai listrik dari daya generator ini. Suplai daya tanpa sela, jadi full tetap bisa berjalan eksperimen, tapi mungkin menggunakan listrik alternatif. Kemudian es kering untuk pengganti freezer. Sampel-sampel yang membutuhkan suhu di bawah 4 derajat, di bawah 8 derajat, itu kan pasti takutnya rusak kalau lama mati lampunya. Jadi kita harus buru-buru mencari dry es kering. Jadi dan ingat kalau es kering itu tidak boleh langsung dipegang tangan, harus ada isolatornya. Lalu ketika semua itu terjadi, kehilangan daya listrik, terus tiba-tiba evakuasi, apakah lembaga ini ditutup atau enggak? Jadi jangka pendeknya eksperimen tetap berjalan. Jika alat tidak rusak dan ada listriknya, tetap berjalan karena contohnya kita lagi panen sel atau lagi menyimpan sampel darah. Itu kan kita tidak mungkin langsung stop terus masa ngambil darah lagi ke orang kan susah gitu. Jadi tetap berjalan. Kemudian kalau jangka panjangnya ya terpaksa kita harus berbagi laboratorium dengan fasilitas alternatif. Misal dari lab stikers misalnya. Kita mati penutupan lembaganya karena kehilangan daya listrik atau gempa, kita menuju ke Poltekkes Surabaya misal untuk berbagi laboratorium. Nah, contohnya peringatannya misalnya ini, tanda larangan jangan dioperasikan. Keadaan darurat terkadang mempengaruhi masyarakat. Jadi, gangguan pengiriman produk dan layanan. Biasanya siapkan daftar vendor dan penyedia layanan alternatif. Kemudian bisa jadi karena kekurangan staf laboratorium. Jadi kita misal bisa memeriksa sampel 100 orang per 3 jam. Tapi karena stafnya cuma satu yang ngerjain, jadi kan nggak mungkin setiap 3 jam 100. Biasanya paling ya 20, 30 itu udah maksimal banget. Dikerjakan satu orang dalam waktu 3 jam. Itu termasuk juga keadaan darurat karena semua produk yang dikeluarkan dan layanan dari kita untuk masyarakat itu sangat mempengaruhi sekali dengan jumlah staf.
Kalau terjadi kebakaran atau kehilangan laboratorium bagaimana? Jadi kita pertama menilai kerentanan dalam laboratorium. Kemudian menggunakan alat deteksi yang memadai. Lalu pengelolaan laboratorium setelah kebakaran bagaimana? Biasanya ada selalu tabung pemadam api. Pelatihan keadaan darurat. Jadi ada 5 prosedur utama pelatihan keadaan darurat. Yang pertama, kita harus mempengaruhi prosedur evakuasi. Kemudian ada prosedur penghentian darurat, tadi yang kita sudah bahas. Lalu ada lokasi dan cara peralatan darurat. Jadi peralatan keselamatan darurat meliputi perangkat pengendalian tumpahan, misalnya pelindung keselamatan, perangkat keselamatan kebakaran, respirator, pancuran keselamatan dan unit pencuci mata. Kemudian contohnya apa? Ruang tarik alarm kebakaran dan telepon dengan nomor kontak darurat harus mudah terjangkau. Ada masalah keamanan. Aman gak nih pintunya terbuka? Biasanya kalau laboratorium biosafety level 1 gak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke BSL 2, biosafety level 2 atau biosafety level 3, masalah-masalah kayak gitu sangat mempengaruhi eksperimen yang berjalan. Lalu ada protokol khusus laboratorium, semisal di laboratorium hematologi, bagaimana praktikum laboratorium imunologi, bagaimana protokol khususnya. Itu beda-beda masing-masing laboratorium. SOP-nya beda-beda. Jadi intinya masukkan bagian dari program pelatihan ini secara periodik. Kita nggak tahu keadaan darurat apa akan ada di laboratorium. Lakukan praktek pemadaman kebakaran dan uji sistem alarm secara teratur. Jadi kita harus tahu nih, kita harus tarik alarm saat kondisi apa. Kemudian pegawai laboratorium harus mengetahui tingkat keahlian mereka saat menggunakan alat pemadam kebakaran atau peralatan keadaan darurat lainnya. Informasi yang telah kita tulis, kita buat harus tersedia dalam uraian prosedur keadaan darurat. Jadi nggak hanya omongan, tapi kita harus menulis SOP darurat bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.